Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan Yesus. Kita akan memuji, menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Di mana pada akhir tahun ini, saudara, kita banyak masalah, banyak percobaan yang kita hadapi. Tapi sebentar lagi ada tahun yang baru. Kita berdoa sama Tuhan untuk tahun yang baru kita lebih baik lagi. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk yang kita hadapi tahun-tahun ini. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawakan satu pujian dan akan berlakukan. Goncangan-goncangan terjadi Tuhan di muka bumi ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menolong kami.
kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau Allah kami yang hidup, yang sanggup Tuhan mengubah segala hal yang buruk menjadi baik Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami undang hadirat Engkau hadir di tempat ini Bapa, untuk kami boleh menikmati anugerah dan kemurahan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri, saudara, kita akan sambung dengan pujian bahwa Tuhan juga. Yang kurindukan adalah Yesus.
tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat kau lakukan.
Tuhan hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang hidup Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena Engkau. Kami sungguh dibahagiakan oleh Engkau Tuhan. Walaupun dah banyak masalah yang kami hadapi, tapi kekuatan Allah yang memberikan kami mampu Tuhan untuk melangkah terus, maju terus, untuk kami beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada tahun ini Tuhan, di mana sebentar lagi juga Tuhan kami akan Tuhan menikmati hadirat Engkau yang begitu luar biasa Tuhan, hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kelahiran itu hadir di dalam hati kami yang telah kering Tuhan. Tuhan sungguh Tuhan biarlah boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kami menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Untuk kami mempunyai pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Engkau, pribadi yang Tuhan mengiring akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, Kau ubah ruangan ini, kuduskan ruangan ini dengan darah Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, segala roh-roh yang jahat kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Dalam hati kami terbuka dengan kuasa-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan boleh terbuka untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Nya Bapa. Kau urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah setiap kata demi kata, setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua ya hari ini, bulan Desember ini. Meski tidak bisa ibadah Natal seperti tahun-tahun yang lampau, bukan berarti mengurangi makna Natal tentang kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah kepada kita semua manusia di dunia ini melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Temanya firman Tuhan, kasih yang sempurna. Satu Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan tentang kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah kepada umat manusia, yaitu kepada kita semua, saudara dan saya. Yang pertama, tujuan Allah kepada umatnya. Ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang pertama,
Allah memanggil orang percaya untuk saling mengasihi. Dikatakan Allah ingin kita, saudara seiman, sesama umat Tuhan, belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih adalah salah satu dari buah roh. Dalam kasih ada pengampunan, menerima dan menyayangi. Dari kita, ya, seperti Kristus mengasihi kita semua. Yang kedua, dasar dari mengasihi, yaitu Allah adalah kasih. Kasih itu adalah hakikatnya Allah, karakternya Allah. Itu kasih, karakternya Allah itu. Dan itu harus terjadi dan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, untuk kita saling mengasihi. Allah telah memberikan teladannya terlebih dahulu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi Dia mau menyelamatkan dunia, umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayatnya ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji nama Tuhan. Jadi Allah telah terlebih dahulu memberikan teladan yang indah kepada kita semua manusia. Ya, karena Dia telah rela mengorbankan anaknya untuk saudara dan saya. Ya, untuk menebus dosa manusia. Supaya kita semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita sebagai orang percaya mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi kita sama seperti Allah yang memiliki kasih. Ya, lebih jauh lagi, bukan saja kita berasal dari Allah, tetapi kita juga mengenal Allah. Artinya secara terus-menerus kasih itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang yang seperti itu dikatakan mengenal Allah.
tahu apa yang diinginkan Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Bacakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, jelas sekali ya di sini dikatakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi betapa luar biasanya ya kita sebagai orang-orang percaya, kita disebut anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah kita harus sama seperti Dia. Ya, sama seperti Bapa yang di surga, yang memiliki karakter kasih. Kita juga harus saling mengasihi. Orang yang tidak memiliki kasih dikatakan adalah orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di dalam kehidupan kita semua, ya, kita adalah orang percaya. Kita berasal dari Allah. Jadi kita harus memiliki karakter seperti Bapa kita. Kehidupan saja di keluarga, ya. Bapa memiliki anak dalam kehidupan jasmani kita, ya. Bapa itu memberi teladan yang indah dalam keluarganya kepada anak-anaknya. Jadi si anak juga pasti melihat dia akan ingin seperti bapaknya, bapak jasmani. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak rohani, kita harus memiliki kasih itu, karakternya Allah, Bapa kita yang di surga, dan kita menjadi anak-anaknya. Ya, sebab memang Allah sebagai Bapa kita, dikatakan dalam ayat-ayat ini, Allah adalah kasih. Maka seharusnya lah anak-anaknya juga memiliki karakter kasih itu. Oleh karena itu, mereka yang tidak saling mengasihi dikatakan mereka tidak mengenal Allah, jelas. Jadi, kalau orang yang tidak memiliki kasih dalam kehidupannya kepada sesama, kita patut meragukan pertobatan orang tersebut. Lanjutkan bagian kedua, bukti kasih Allah, ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, yang pertama di bagian kedua ini,
mengutus anaknya yang tunggal. Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Tadi di atas dikatakan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi manusia dengan memberikan Tuhan Yesus menjadi manusia, bahkan mati disalib untuk menebus dosa umat manusia di muka bumi ini. Jadi Allah bukan memiliki karakter kasih. Jadi Allah bukan memiliki karakter kasih, dan kasih itu melekat dalam dirinya. Tetapi kasih Allah itu bukan sekedar perasaan, tetapi dibuktikan dengan kehadirannya Kristus dalam dunia ini, dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Bukan sekedar berjanji kepada manusia akan kehadiran juru selamat, tetapi dinyatakan dengan tindakan Allah sendiri yang menghadirkan Kristus dalam dunia ini. Inilah bukti kasih Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua, menjadi jalan pendamaian Allah. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-10. Manusia berdosa menjadi musuhnya Allah. Tidak dapat lagi bersama dengan Allah. Tetapi melalui kehadiran Kristus dan pengorbanannya, membuat manusia yang percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena dosa Adam dan Hawa, rohanian manusia mati, tapi dengan pendamaian daripada Allah, dengan kehadirannya Kristus, menebus dosa kita di Golgota, sehingga kita boleh kembali dipulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa. Dan kita menjadi manusia yang percaya kepada Kristus, mendapatkan kehidupan. Ya, jika manusia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosanya dihapuskan. Dan hubungannya dengan Allah telah dipulihkan kembali. Manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan dapat menyebut Allah sebagai Bapa. Dan kita menjadi anak-anaknya. Juga ditulis tadi, ya, di 1 Yohanes, bacakan Pak, 1 Yohanes 1, Yohanes 1 maksud saya, ayat ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Mereka yang percaya dalam namanya. Puji nama Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan anugerah yang besar. Semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, kita dapat menyebut ya Aba, ya Bapa.
Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, hasil dari saling mengasihi. Ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Di bagian ketiga ini, hasil dari saling mengasihi. Yang pertama, Allah ada di dalam hidup kita. Sesuatu hal yang luar biasa bahwa Allah ada dalam hidup orang percaya. Untuk kita sebagai orang percaya melakukan kehendak Allah, untuk kita saling mengasihi kepada sesama kita, dan kita telah menerima Roh-Nya yang ada di dalam hidup kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita untuk mendapatkan bagian, yaitu Roh-Nya. Ya, di ayat ke-13 tadi saya bacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya. Dan Dia, Roh Kudus itulah sebagai penolong yang selalu menyertai, yang selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Sehingga kita bisa kuat di dalam kehidupan kita. Terlebih di tahun 2020 ini, ya, tahun yang sungguh penuh dengan tantangan dan penderitaan. Saudaraku sekalian, sebentar lagi tidak terasa kita akan mengakhiri, ya, seperti tadi yang dinyatakan oleh Ibu Leni, ya, kita akan sebentar lagi mengakhiri tahun 2020 ini. Dan Roh Kudus selalu membimbing kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk kita menyongsong tahun yang baru 2021. Kita tidak mengerti, ya, bagaimana selanjutnya keadaan dunia saat ini. Saudaraku sekalian, tetapi marilah kita percaya akan firman Tuhan yang mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur, mengucap syukur dan terima kasih, ya. Meskipun di bulan Desember ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lampau, tetapi makna Natal itu tetap diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kasih-Nya yang sempurna itu, ya, memberikan kepada kita semua keselamatan, kehidupan yang kekal lewat Kristus Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lebih ke dalam dunia ini. Ya, di mana kita mengenang,
di bulan Desember ini akan kelahirannya. Yang kedua, kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Artinya, kasih Allah telah dijadikan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Karena kita tahu ada roh Allah dalam hidup kita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu hilang dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kita semua. Siapa manusia yang masih merasa takut, tidak sempurna dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18. Bacakan, Pak. Ayat-ayat terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan saja atau dengan lidah, tetapi harus dengan iman, dengan perbuatan dan dalam kebenaran, itu di dalam iman. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian yang terakhir dari firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Natal ini kita merenungkan tentang kasih Allah yang sempurna, yaitu kasih yang dinyatakan dalam hidup kita melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini sebagai bukti daripada kasih Allah. Mari kita belajar meneladani kasih Allah, karena Allah adalah kasih dan Dia telah membuktikannya dengan memberikannya Kristus ke dunia ini. Dia datang sebagai manusia yang tidak berdosa untuk menebus saudara dan saya dari dosa, supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kita diperdamaikan kembali, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagai anak, kita harus mengikuti karakter Bapa yang penuh dengan kasih, untuk kita sesuai dengan karakternya Allah, yaitu saling mengasihi sesama saudara. Kita manusia harus sama-sama memperhatikan, ya. Mungkin ada saudara kita yang ada di dalam kesusahan, ya, kita juga harus memperhatikan mereka. Ya. Kalau kita berkata mengasihi Allah, tetapi masih membenci saudara kita, maka firman Tuhan katakan, ia adalah pendusta. Karena kepada saudara yang dilihatnya saja tidak mengasihi, terlebih lagi tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu tercantum di ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Bacakan, Pak. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jelas sekali. Firman Tuhan menasehatkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Mari, dalam kasih kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa saling memaafkan, ya, saling mengampuni, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tentu tidak mudah, tapi Roh Kudus tadi dikatakan akan memberikan kemampuan kepada kita semua. Mari, oleh karena itu kita harus saling mengasihi. Sebab ini adalah perintah Allah kepada kita semua. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian Kasih yang Sempurna sebagai penutup firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku
kasih Tuhan, kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Menjelang kami mengingat hari Natal, Tuhan, terima kasih. Anugerah yang besar. Karena Engkau telah memberi teladan yang indah. Kasih-Mu yang sempurna itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang percaya, kami boleh menyebut Engkau Bapa, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kau telah mengaruniakan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, boleh menyelamatkan kami manusia. Dia mati di atas Golgota untuk menebus genap dosa dan kesalahan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan kami mau mempraktekkan untuk kami juga harus memiliki kasih yang sempurna itu dalam kehidupan kami masing-masing. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan itu semua untuk sesama saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua yang sudah menyelenggarakan ibadah onsite pada pagi hari ini, anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami juga mau mengasihi sesama saudara kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang nanti akan mendengarkan juga layanan firman Tuhan lewat online. Bapa juga memberkati mereka satu persatu. Yang sudah lansia, yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, mereka juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukan perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan minggu depan, di mana kami akan mengadakan ibadah Natal pada sore hari jam 5 pada hari Minggu mendatang. Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan mengatur, memimpin semua acara-acara yang akan ditayangkan, dipersembahkan dalam ibadah spesial pada tanggal 20 nanti ya Tuhan. Kau memakai semua para aktivis, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Berikan cuaca yang terang ya Tuhan pada sore hari nanti tanggal 20, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan tidak terganggu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai para petugas negara ya Tuhan, mulai dari tingkat yang tertinggi Bapak Presiden dengan staf kementeriannya dan juga semuanya ya Tuhan, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik ya Tuhan untuk melayani rakyat Indonesia, terlebih lagi dalam menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan, yang kami lihat semakin meningkat bahkan di kota Bandung, di Jawa Barat. Tuhan tolong ya Bapa, supaya saatnya nanti ya Tuhan kami bisa terbebaskan dari segala pandemi COVID-19 ini ya Bapa, lewat vaksin Corona ya Tuhan yang nanti akan disediakan di tahun 2021 Bapa, supaya semuanya dapat terlayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga akan memimpin kami
boleh tiba pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun, bahkan segala korban syukur kami kepadamu, dan juga sidang Tuhan yang telah mendukung baik di dalam dana Natal, Tuhan memberkati, dan juga yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan yaitu perpuluhan, Tuhan membalas semuanya dengan pemeliharaan Tuhan, pemagaran Tuhan di dalam kehidupan kami, rumah tangga demi rumah tangga. Terpuji namamu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.